حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة طلاب العلم وفقني الله وإياكم جميعا. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembatal keislaman atau pembatal keimanan yang ke-9, yaitu man i'taqada anna ba'dhan nas yas'ahu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al Khadir al-khuruj an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Yaitu barang siapa yang meyakini bahwasannya ada di sebagian orang boleh keluar dari syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana bolehnya Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, maka dia dinyatakan kafir. Mimbab al-faedah, termasuk bab faedah, pendalilan yang seperti ini ya ikhwan tidak tepat. Kenapa? Karena Khadir alaihissalam beliau bukan kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau seorang nabi. Beliau seorang nabi dan Musa seorang nabi. Ya. Jadi ada sisi perbedaan. Ya. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala adalah umat, orang yang ada di zaman sekarang, merupakan umat Nabi kita Muhammad SAW, ingin keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW. Khadir Nabi tersendiri, Musa alaihissalam Nabi tersendiri. Bahkan pada suatu kondisi, suatu keadaan, Khadir lebih afdal dibandingkan Musa. Walaupun secara global, secara jumlah, Musa lebih afdal dibandingkan Khadir, karena Musa adalah nabi dan rasul. Musa min ulil azmi minar rasul, beliau termasuk ulul azmi minar rasul. Namun ada kondisi yang menyebabkan Khadir lebih mulia dibandingkan Musa, seperti Musa alaihissalam ingin belajar sesuatu kepada Khadir, menunjukkan Khadir memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Musa alaihissalam. Itu yang pertama ya ikhwan. Yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, bahwasannya dulu nabi-nabi terdahulu diutus kepada kaumnya tersendiri. Misalkan Ibrahim kepada kaumnya, Musa kepada kaumnya. Jadi masing-masing nabi diutus kepada kaumnya masing-masing. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau diutus untuk seluruh umat manusia. Mau dia orang Arab, mau dia bukan orang Arab, mau dia kulit putih, kulit hitam, mau dia orang berbagai ras dan suku, Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh umat manusia. Bahkan beliau diutus kepada jin sekalipun. Jadi ini kias yang kurang tepat, ya, penyamaannya dengan Khadir dan Musa. Dan juga ya ikhwan, sebagaimana yang ma'ruf di kalangan sejarah, di zaman dahulu ada satu nabi di satu wilayah, kemudian ada juga nabi lain di wilayah yang lain. Sehingga pada satu masa, di satu zaman ada beberapa nabi. Contoh, pada waktu itu ada Nabiullah Ibrahim, ada juga Ismail. Pada waktu itu ada Sulaiman, ada Dawud. Ada juga di zaman Nabi Ibrahim, pada satu waktu Nabi Ibrahim ada juga Nabi Lut. Terbukti dalam ayat Al-Quranul Karim, malaikat datang bertamu kepada Ibrahim, lalu disuguhi daging anak sapi, tidak mau dimakan oleh malaikat. Malaikat tujuannya apa? Ingin memberitahu kepada Ibrahim bahwasannya Allah SWT akan memberinya anak. Dan yang kedua tujuannya apa? Untuk memberitahukan bahwasannya dia diperintahkan oleh Allah SWT, atau Allah SWT akan mengazab kaumnya Nabi Lut. Berarti kan satu zaman ya ikhwan. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau di zamannya Nabi kita Muhammad SAW tidak ada nabi kecuali beliau. Bahkan kalau seandainya ada nabi, maka nabi tersebut wajib mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan, "Lau kana akhi Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tiba'i." Kalau seandainya saudaraku Nabi Musa itu masih hidup, tidak diperbolehkan bagi dia melainkan hanya ikut kepadaku. Bahkan Isa alaihissalam yang saat ini masih hidup, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit,
nanti ketika beliau turun menjelang hari kiamat, beliau pun menjadi orang yang berhukum dengan syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Mau siapapun, pokoknya yang berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka harus tunduk di bawah syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kalau para nabi, para rasul yang mulia harus ikut kepada syariatnya Nabi kita Muhammad SAW, fama balukum la siyama min haula, terlebih lagi mereka-mereka yang manusia biasa, yang cuma sekedar dipanggil syekh, cuma sekedar dipanggil seorang alim, cuma disebut sebagai begini dan begini. Wajib mengikuti Nabi kita Muhammad SAW, ya. Kemudian juga yang disebutkan oleh para ulama, apakah Khadir masih hidup? Jawabannya yang tepat dan yang benar, Khadir sudah meninggal dunia, sudah lama wafat. Adapun klaim iddia, pengakuan-pengakuan orang bahwasanya Khadir bisa datang pada acara maulid, Khadir bisa datang pada acara haul, Khadir bisa datang begini-begini, hadza kadzibun wa zuran. Kedustaan. Kizban wa zuran, dusta. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma kana li basyarin min qablikal khuld." Kata Allah Azza wa Jalla, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala menjadikan seorang pun dari kalangan manusia sebelum engkau ya Muhammad yang kekal hidupnya. Tidak ada yang kekal. Bahkan pernah suatu hari Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, kata Rasul, tidak akan tersisa lagi setelah malam ini, nanti 100 tahun kemudian orang yang hidup. Maknanya pada malam Rasul mengucapkan ucapan tersebut, 100 tahun kemudian tidak akan ada lagi yang hidup. Jarang orang umurnya sampai ribuan tahun. Ya ikhwan, itu bukannya Nabi Nuh 950 tahun. Ini sampai ada yang bilang Khadir. Kadang Khadir datang di acara maulid, Khadir datang di acara haul, Khadir datang. Wah, katanya mereka Khadir itu datang kalau salaman itu jarinya lebih itu. Ya. Kalau kita jari ada 10, nah ada satu tapi nggak ada tulangnya. Kalau ketemu salaman ada orang jari kayak gitu, itu namanya Khadir. Ini khurafat Ustaz seperti ini. Ada yang bilang Khadir itu sukanya pakai warna hijau bajunya. Ini juga khurafat, dongeng. Dongeng-dongeng para orang-orang penceramah-penceramah yang mau ngibuli umat, ya. Kemudian kita lanjutkan yang ke-10. Qala rahimahullah, al-ashir, yang ke-10, pembatal keislaman yang ke-10, al-i'rad an dinillahi ta'ala, berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Pembatal keislaman yang ke-10 adalah berpaling dari agama Islam, berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. La yata'allamuhu wa la ya'malu bihi, tidak dipelajari oleh dia, tidak pula diamalkan. Dia tidak mau mempelajari agama, tidak juga mau mengamalkannya, tidak peduli. Nggak ada di hidup ini yang dipikir sama dia cuma duit, harta. Yang dipikir dia adalah dunia, tidak peduli dengan agama. Tapi AKTP-nya Islam. Ya karena di Indonesia ada agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dia tidak boleh harus ada agama, makanya KTP-nya Islam, karena tinggal di lingkungan kaum muslimin. Tapi dia tidak peduli terhadap agama. Ini merupakan kekufuran ya ikhwan. Kalau ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, atau seseorang terlahir sebagai seorang muslim, namun berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tidak peduli dengan agama, tidak sholat, tidak puasa, tidak peduli sama sekali. Yang dipikir sama dia bagaimana caranya dia supaya kaya, dia sukses dunianya, tidak peduli dengan agama. Bahkan orang seperti ini lebih peduli terhadap hartanya dibandingkan musibah yang ada pada agamanya. Salah seorang penyair menasihati anaknya, "Ibni, inna minar rijali bahimatan fi surati sami'il mubsir, fatinun fima usiba limalihi wa ma usiba li dinihi la yash'ur." Kata seorang penyair, "Wahai anakku, sesungguhnya di kalangan umat manusia itu ada orang-orang yang dia ibarat binatang,
Ya. Ibarat binatang. Namun bisa mendengar, bisa melihat, bisa bicara, bisa berjalan seperti layaknya manusia. Bagaimana gambarannya? Manusia yang layaknya binatang. Fatinun fima usiba limalihi. Dia langsung peka, langsung cerdas, langsung refleks kalau ada musibah yang menimpa urusan dunianya. Bisnisnya bangkrut, langsung dia refleks, langsung peka, langsung sadar. Ekonominya gagal, langsung sadar. Pekerjaannya macet, langsung sadar. Kalau urusan dunia, cepat koneksnya. Wa ma usiba li dinihi la yash'ur. Nah, orang yang seperti itu, kalau yang urusan dunia, agamanya yang tertimpa musibah, agamanya yang rusak, agamanya yang gagal atau hancur, la yash'ur. Dia tidak peduli sama sekali. Yang dipikir sama dia apa? Dunia. Urusan agama sudah tidak peduli sama sekali. Ini dikatakan oleh penyair tersebut, inna minar rijali bahimatan. Ini gambarannya adalah manusia atau hewan sosok manusia. Ya, hewan sosok manusia. Tidak peduli dengan urusan agamanya. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man azlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun." Kata Allah Azza wa Jalla. Wa man azlamu. Siapa lagi orang yang paling zalim dibandingkan orang-orang yang tatkala disebutkan ayat-ayat Allah, disampaikan ayat-ayat Allah, summa a'radu anha, kemudian dia berpaling. Siapa lagi yang paling zalim? Tidak ada orang yang paling zalim dibandingkan orang yang tatkala disampaikan syariat, disampaikan dalil, disampaikan kebenaran, justru dia berpaling, tidak peduli sama sekali. Kata Allah Azza wa Jalla, inna minal mujrimina muntaqimun. Sesungguhnya kami nanti akan menghukum orang-orang yang mujrim, orang-orang yang sesat tersebut. Hadzal naqid al-ashir wal akhir muta'alliqun bi kufril i'rad. Pembatal keislaman yang ke-10 ini dan yang terakhir ini berkaitan dengan kufrul i'rad. Kufur i'rad, i'rad itu berpaling, tidak peduli sama sekali dengan agama. Wa kufur i'rad maknahu, kufur i'rad ini maknanya ayyu'ridu 'anid dini bil kulliyah la yata'allamuhu wa la ya'malu bih, yaitu dia berpaling dari agama ini secara totalitas, tidak dipelajari, tidak diamalkan. Belajar pun tidak mau, boro-boro mau ngamalkan, tidak mau belajar. Apalagi sholat, apalagi menjawab azan, belajar pun tidak mau dia. Ada pengajian tidak mau. Kalau urusan belajar dunia tidak mau dia. Tapi urusan belajar kalau urusan belajar ilmu akhirat tidak mau. Tapi kalau urusan dunia nomor 1. Ya. Biarlah tidak bisa ngaji, biarlah tidak bisa sholat, biarlah tidak bisa puasa dan yang lainnya. Yang penting saya ranking 1 matematikanya. Yang penting saya ranking 1 kimianya. Yang penting saya seorang profesor. Na'udzubillah. Ya ikhwah, kehidupan dunia ini kehidupan yang fana. Ya'ti wa yazhab. Dunia tersebut akan datang, akan hilang. Namun ad-din, al-akhirah wa yabaqah, akan kekal. Sehingga orang-orang yang cuma mau belajar dunia, tidak mau belajar agama, sudahlah. Ini orang-orang yang nantinya akan menyesal di akhirat nanti. Ya ikhwan, kadang zaman sekarang ini, ya, para penuntut ilmu yang belajar-belajar ini sudah sangat menakutkan dengan dunia. Ya. Nanti kalau saya mondok, nanti saya mau gimana? Nanti kalau saya belajar agama, nanti saya gimana? Ya akhi, kalau antum betul-betul belajar membawa ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan antum. Kalau orang awam yang jauh dari ketaatan, yang jauh dari agama, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, tentu antum yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa taala dengan menghafalkan Al-Qur'an, dengan menghafalkan hadis, dengan menyebarkan ilmu,
tentu pasti dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjaga antum. Allah akan menjaga hamalatus syariah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat ini tadi. Itu pasti. Namun ketika ragu, asyak wal irtiyab yang muncul pada sebagian thalabatul ilm sehingga enggan untuk thalabul ilmi syar'i, dia lebih senang thalabul ilmi dunia. Dunia juga tidak datang. Ya enggak? Akhirat lewat. Au yu'rid 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bil kulliyah, atau dia berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara totalitas. Fayaqul, dia mengatakan la usaddiquhu wa la ukadzibuhu. Aku tidak mendengarkan Rasul, tidak mendustakannya, tidak membenarkannya, tidak peduli sama sekali. Percaya enggak antum terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Ada hadis seperti ini. Aku tidak bisa membenarkan dan juga tidak bisa mendustakan. Urusanku bukan urusanku dalam agama. Yang penting aku bisa beli mobil Pajero, beli mobil Alphard, beli bangun rumah seperti istana. Yang kucari adalah duit, bukan yang kucari adalah akhirat. Orang yang seperti ini i'rad, berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Wala yasma'u khabarahu, sehingga dia tidak mau mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayu'rid anhu bil kulliyah bisam'ihi wa qalbihi, sehingga dia berpaling dari Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dengan pendengaran dan hatinya. Kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, kufrul i'rad ay yu'rida bisam'ihi wa qalbihi 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa la yuwalihi wa la yu'adihi wa la yusghi lima jaa bihil albattah. Kufur i'rad itu adalah seseorang berpaling baik dengan pendengarannya, dengan hatinya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mendengarkan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membenarkan, tidak pula mendustakan, tidak berloyal kepada agama, tidak pula memusuhi agama. Tidak juga mau mendengarkan, memasang telinga terhadap apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Sama sekali tidak mau. Ini orang betul-betul berpaling ya ikhwan. Tidak peduli terhadap syariat. Yang dipikirnya bagaimana getah karet mahal. Yang dipikirnya bagaimana sawit mahal. Yang dipikirnya bagaimana kebun kopi buahnya banyak. Yang dipikirnya itu saja. Tidak ada dia pikir yang urusan agama ini tadi. Tidak ada dia pikir bagaimana ini saya belum bisa baca Al-Quran, bagaimana saya tidak sholat ini tadi, bagaimana tata cara sholat yang benar. Tidak mau belajar tauhid. Kalau pelajaran tauhid, peka tuh dengarnya telinga. Tapi kalau dengar kajian-kajian yang bau-bau romantis, lebih didahulukan sama dia. Ini bahaya juga ya ikhwan. Walaupun tidak berpaling dari agama secara kuliah, namun tindakan-tindakan seperti ini juga dianggap berpaling dari perkara-perkara terpenting dalam syariat ini tadi. Ini juga membahayakan. Sebagian orang berpaling dari syariat secara totalitas. Ini kekufuran. Sebagian orang berpaling dari syariat-syariat penting. Dari tauhid, dari belajar tauhid, dari mengamalkan tauhid. Islam masa keras terus, syirik, musyrik, bid'ah, menyelisih sunnah. Kajian tuh yang seperti ini loh, yang apa namanya, toleransi, ya, dikemas dengan istilah toleransi. Ini juga membahayakan, di pintu jurang kekufuran, ya, bisa masuk nanti kekufuran. Sehingga carinya apa? Cari yang romantis kajiannya, cari yang cuma isinya zikir, cuma isinya sholawat, isinya cuma ajakan sedekah. Tidak mau dia yang belajar yang larangan-larangan itu tadi. Ini juga membahayakan, ya. Nanti dari perkara yang seperti itu bisa naik ke perkara yang lebih besar lagi, berpaling dari agama Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika min kufril i'rad al-i'radu 'anit tauhid. Lihat kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, demikian juga termasuk bagian dari kufur i'rad adalah berpaling dari tauhid. La yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Enggak mau belajar tauhid, tidak mau mengamalkan tauhid, tidak peduli. Pelajaran tauhid usul salasah, tidak penting. Dibuka pelajaran-pelajaran tentang bisnis,
tentang pernikahan, tentang zikir, tentang sholawat, tentang toleransi, itu yang dicari sama dia. Fala yaqbaluhu, sehingga dia tidak bisa menerima tauhid tersebut. Wala yuqbil alaihi, tidak bisa melangkah maju untuk mempelajari tauhid. Wala yasma'ul adillah alaihi minal kitabi wa sunnah, juga tidak mau mendengarkan dalil-dalil tentang tauhid baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Nabi SAW. Faya'ba hadza wa yu'rid, dia berpaling dan enggan. Wala yata'allam asyirka aidan, dia tidak juga mempelajari syirik. Ya ikhwan, perlu juga bagi seorang talibul ilmi belajar mana syirik. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjatuh pada kesyirikan. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair wa kuntu as'alu anil syarr makhafata ayyudrikani. Dulu orang-orang tanya ke Rasul tentang mana yang baik, mana amalan paling afdol. Ya Rasulullah, ayul amali afdol. Ya Rasulullah, ayul amali ahab ilallah. Tapi Hudzaifah tanya mana-mana yang buruk ya Rasulullah. Apa tujuannya? Khawatir jangan sampai yang buruk tadi menimpa beliau. Kata seorang penyair, araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqi wa man la ya'rif syarra minal khairi yaqa' fi. Aku belajar keburukan bukan untuk jatuh pada keburukan, akan tetapi untuk apa? Menghindarkan diri dari keburukan. Siapa yang tidak mengetahui mana baik, mana buruk, maka dia akan terjatuh pada keburukan tadi. Wala siyama idza kana waqi'an fi, terlebih lagi kalau orang tersebut jatuh pada kesyirikan dan tidak mau belajar mana syirik. Tidak peduli dia. Dia terjatuh pada penyembelihan untuk selain Allah. Dia terjatuh pada nazar kepada selain Allah. Dia terjatuh pada minta kepada dukun, minta kepada orang yang sudah mati, minta kepada kuburan, nyari berkah di kuburan, tapi tidak mau belajar. La yasma'. Bahkan ketika mendengar kajian-kajian yang menjelaskan tentang tauhid, yang menjelaskan tentang al-haq, menjelaskan mana bahaya-bahaya syirik, bahkan dituduh ini kajian-kajian radikal, kajian-kajian yang tidak ada toleransi sama sekali. Disematkan dengan tuduhan-tuduhan keji kepada ahlu tauhid. Ada yang seperti ini. Ya, ini bahaya ya ikhwan. Di zaman sekarang pelajaran-pelajaran masalah tauhid sangat-sangat layak, sangat-sangat harus didakwakan, disebarkan. Ikhwan salafiyun harus rajin belajar ikut kajian-kajian tauhid, kenali mana tauhid secara tafasil, kenali syirik-syirik secara rinci, hindari, dakwakan. Kalau masing-masing orang mendakwakan tauhid, mengajarkan tauhid, akan terjadi, akan timbul sekian banyak kebaikan pada umat ini tadi. Bal yu'rid 'anit ta'allum fa hadza kulluhu min kufril i'rad. Bahkan ini orang tidak tahu mana syirik, terjatuh pada kesyirikan, bahkan berpaling dari belajar. Ini semua merupakan bentuk kekufuran yang dikenal dengan kufrul i'rad. Jelas? Wadih? Kemudian kata beliau, amma idza a'rada an ba'did din ba'da thubuti aslihi. Adapun apabila dia berpaling an ba'did din, berpaling dari sebagian agama ini tadi, setelah tetap adanya asal iman dia. Dia sudah beriman, ada iman pada dia. Namun dia tidak mau belajar pada satu poin-poin atau dua poin lah. Fa'aradu an ta'alumi ba'dil ahkam, sehingga dia berpaling dari mempelajari sebagian hukum-hukum. Falam yata'allamha walam ya'mal biha, tidak dipelajari sama dia, tidak diamalkan juga sama dia. Min ghairi inkarin lima huwa ma'lum, dengan tanpa pengingkaran terhadap perkara yang sudah diketahui. Fahadha ma'siyatun wa laisa kufran yukhrijuhu min millatil Islam. Ini cuma disebut maksiat, bukan kekufuran yang mengeluarkan dari agama Islam. Wa hadza yajibu tanabbu ilaihi, ini perkara yang wajib bagi dia untuk pekah, untuk diingatkan. Falaisa kullu i'radin naqidun, karena tidak setiap berpaling dikatakan pembatal keislaman. Difahami? Jadi orang yang berpaling itu kufrul i'rad
adalah orang yang berpaling dari agama secara totalitas. Tidak peduli sama agama. Yang dipikir sama dia apa? Dunia, dunia, uang, uang, fulus, fulus. Bil fulus, kullu syai' jadi mulus. Mafi fulus, min alamatil manfus. Ya, itu bahasa Arabnya. Yang dipikir dia duit. Al-mal. Ya, duit. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang melayang. Yang dipikir sama dia duit. Duit, 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 duit. Nggak mikir dia agama. Sehingga hidup dia halal, haram, hantam. Nggak peduli dia sama sekali. Nah, yang seperti ini ya ikhwan, kufur. Kalau nggak peduli sama agama. Orang mau sholat Id, mau sholat Jumat, mau sholat 5 waktu di masjid, nggak peduli dia. Ada orang pro dan kontra. Yang ini saling bantah ya. Pro dan kontra sesama agama. Dia nggak peduli, ya terserah lah. Yang penting urusan saya duit. Namanya berpaling. KTP antum apa? Islam. Antum ada bela Islam? Nah, nggak peduli saya. Mau Islam, mau Kristen, yang penting urusan saya duit. Terus kenapa KTP antum Islam? Ya, KTP saya Islam karena saya tinggal di lingkungan Islam. Ini orang kufur. Ya, bisa dia mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bisa. Tapi tidak ngamalkan syariat juga dinyatakan kufur. Namun golongan yang kedua, dia ya ikhwan, secara asal dia dikatakan muslim. Ya, muslim, mukmin. Tapi berpaling dari sebagian syariat. Tidak mau belajar sholat, tidak mau ikut pengajian, sholat semau-maunya saja. Ya tidak? Sebatas ilmu yang belajar di sekolah SD. Ya, tidak mau belajar bagaimana tauhid itu rincian-rinciannya. Tidak terlalu lah dia peduli-pedulilah. Biasalah orang kayak gini. Nah, yang seperti ini ya ikhwan, ya, tidak dinyatakan kufur, ya, tapi dikatakan maksiat. Orang ini bermaksiat. Jelas? Kata beliau, walidzalika qala Syekh, oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, al-i'rad an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Berpaling dari agama Allah, tidak mau belajar dan tidak mengamalkannya. Ya. Belajar ngaji enggak? Baca Al-Quran enggak? Salat enggak? Ada kan orang yang seperti itu ya? Nah. Wad dalil anna hadza kufrun dzakarahu Syekh fi qaulillah azza wajalla. Dalil yang menunjukkan bahwasannya ini adalah kekufuran adalah dalil yang disebutkan oleh Syekh, wa man adlamu mimman dzukkira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Fala adlam ay huwa fi ghayati zulmi. Tidak ada orang yang paling zalim dibandingkan orang yang tatkala disebut ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling. Kata Allah Azza wa Jalla, tidak ada orang yang paling zalim. Puncak kezaliman. Tidak ada yang paling zalim lagi dibandingkan orang yang tatkala disampaikan ayat-ayat Allah dia berpaling. Telah sampai Nabi kita Muhammad SAW pada umat ini tadi, telah ada pada kampungnya dai, telah sampai media-media dakwah, namun dia tidak mau belajar sama sekali. Ini orang-orang yang paling zalim. Huwa fi ghayati zulmi, dia berada pada puncak kezaliman. Walladzi fi ghayati zulmi huwal kafir al musyrik billah. Orang yang berada pada puncak kezaliman adalah orang yang musyrik, kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Qala Allah Ta'ala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Falladzi yu'rid an ayatillahi bil kulliyah la yata'allamuha wa la ya'malu biha kafirun zalimun. Maka orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah secara totalitas, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya, adalah orang yang kafir lagi zalim. Wa kadzalika man yu'rid an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ma wasafna aw yu'rid an tauhid wa ya'ba ta'allumahu wal 'amala bihi fa kullu hadza wal 'iyadzu billah minal kufri. Demikian juga orang yang berpaling dari Rasulullah SAW berdasarkan apa yang telah kami sifatkan tadi, atau berpaling dari mempelajari tauhid, enggan mempelajarinya dan mengamalkannya, enggan menghadiri majelis-majelis tauhid,
tidak mau belajar tentang tauhid, sehingga hidupnya tadi penuh dengan kesyirikan. Ini semua merupakan bentuk kekufuran kepada Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah. Zaman sekarang banyak orang tidak mau belajar tauhid. Ya ikhwan, belajar tauhid itu penting. Tahu mana syirik, mana tauhid penting. Kalau antum tidak belajar tauhid, percuma antum sholat. Sholat rajin, sholat malam, sholat duha, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ramadan, bayar zakat, sedekah. Ada syirik, semuanya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, akan gugur seluruh apa yang mereka kerjakan. Menunjukkan tauhid penting. Jangan antum anggap remeh, tauhid itu penting, ikhwan. Wallahu taala alam shawab. Ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan yang berikutnya pada pertemuan berikutnya. Paling tinggal beberapa kali pertemuan lagi ya, insyaallah ya. Akan hatam. Kalau nggak ada halangan nanti insyaallah ba'da asar ya. Kita kajian lagi, nanti mungkin bisa jadi mungkin kalau sempat nanti besok subuh insyaallah kelar. Mudah-mudahan sebelum mana berangkat safar besok ini sudah bisa kelar ya. Itu tadi. Ini hatam. Nanti kita lanjutkan kitab-kitab yang lainnya. Naktafi bihadza.